Pemirsa, kembali lagi di Ngopi bersama Asep Tapib di PJTV Jabar Pisan. Kita lanjutkan tadi yang tertunda ya. Kita bicara Al-Quran sebagai obat. Nah, karena dia obat itu kalau manusia kan terdiri dari dua sisi ya, jasad dan rohani. Ya, maka tentu saja apakah Quran ini juga termasuk obat bagi kedua penyakit yang dialami manusia? Ya, ini harus dimaklumi bersama. Jadi bisa berlaku kedua-duanya. Baik untuk yang sakit lahir maupun yang sakit batin. Naon ari contohna sakit lahir pusing, itu kan misalnya muntah-muntah ataupun apa yang secara medis lah begitu ya. Itu kita perbanyak juga membaca Al-Qur'an, dan dengan membaca Al-Qur'an insya Allah akan menjadi hati kita tenang. Begitupun orang yang stres. Oh, sekarang tidak kepilih gara-gara caleg ataupun apa, dia stres, lebih baik baca Quran. Mungkin akan menjadi ketenangan, ada penyejuk. Apalagi kita perginya ke masjid. Di masjid mah insya Allah ke masjidnya ber-AC, ada Al-Quran, ada terjemahan Al-Qurannya, kita bisa memanai. Itu akan lebih indah. Bahkan sampai tidur nyenyak di masjid. Makanya di masjid tertentu dilarang tidur. Padahal itu kesempatan untuk kita itu ya, saking khusyuknya ngepres diri supaya jadi segar. Gitu, karena ber-AC. Jadi bisa lahir batin. Mungkin lahir batin. Oke. Contoh penyakit mental apa tuh yang bisa diobati dengan membaca Al-Quran? Ya, misalnya tadi ya seperti ada orang stres gitu ya. Ada orang yang punya rasa dendam, ada penyakit hati yang lain, itu bisa disembuhkan membaca Al-Quran. Apapun itu ayat-ayat Allah. Karena ayat Allah itu, firman Allah itu semuanya baik. Ya. Dan kita sering mendengar ada bacaan yang seperti ini, mungkin pemirsa pernah mendengar. Ini bacanya apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu potongan ayat di surat Al-Baqarah. Itu ayat kursi. Sering kita membaca ayat itu. Dan itu untuk memudahkan apakah dalam urusan ataupun kita dalam penyakit kita yang sekarang dilanda ataupun apa ya, ada gangguan-gangguan setan ataupun yang lainnya. Maka kita perbanyaklah membaca Al-Quran selain tadi bernilai ibadah. Selama kita semua ada kemauan dan keinginan dan hakul yakin dalam diri kita. Jadi jangan hanya cek departemen percenahan gitu ya. Kita membaca, wah itu mah bullshit ataupun apa. Yakinkan, karena itu adalah firman Allah yang tidak bisa dibantah lagi. Oke, jadi paling tidak dapat dua ya. Kalau udah bacanya aja dapat pahala. Kemudian sakitnya jadi sembuh. Jadi luar biasa. Termasuk kan banyak juga yang mempraktekkan untuk pengobatan. Ruqyah. Ruqyah kan pakai ayat-ayat Al-Quran. Betul. Nah, kalau yang meruqyah berarti paham dengan maknanya ya. Betul. Kalau yang tidak paham dengan maknanya, baca surat yang mana saja, ayat yang mana saja. Pokoknya fokus ya. Ingat ada pahalanya, dan itu akan betul memang kalau membaca Al-Quran terus khusyuk, memang hati juga jadi tenang kan. Akan jadi tenang. Kan ada tuh kalau didengarkan ayat-ayat Allah maka tatmainul qulub. Ya, ala bidzikri tatmainul qulub. Misalkan hati menjadi apa? Dengan mengingat Allah, tenang ya. Karena nama lain Al-Qur'an adalah ad-dzikra. Ad-dzikru, ada dzikir gitu ya. Karena ada asy-syifa, ad-dzikra, al-hakim, nama-nama Al-Qur'an. Ya, betul. Betul, dan al-huda banyak. Membaca ayat-ayat Quran itu untuk dzikir. Jadi setelah sholat itu bukan hanya tadi yang surat tapi juga baca ayat Quran. Maka suka ada yang berzikir dengan Fatihah, Qul Falaq Bina, dan surat-surat yang lainnya ya. Termasuk saya dilanjutkan dengan surat-surat yang biasa ya, dari Al-Fatah, kemudian Al-Mulk, ya, Al-Qiyam, itu sudah saya lanjutkan. Itu biasanya kalau habis subuh tuh semua dibabat habis sampai tiba waktu syuruk. Dari syuruk. Habis sholat isyraq baru pulang dari masjid ya. Kalau sekarang bisa karena saya udah pensiun ya. Kalau dulu mah terburu-buru waktu karena mau dinas. Iya, kalau dulu mah habis sholat subuh ya wir juga yang minimalis. Yang minimalis. Udah balik Pak, segitu aja. Habis balik. Ya, kalau sekarang udah pensiun itu sampai isyraq itu bisa di masjid gitu. Insya Allah istiqomah. Ini untuk bisa diamalkan ya selama ada kesempatan. Kalau kan isyraq itu hadiahnya luar biasa kan. Haji dan umroh yang sempurna. Alhamdulillah. Jadi kalau tiap hari isyraq tidak keburu-buru baca itu. Mau itu gitu ya. Alhamdulillah ya. Walaupun banyak keberkahan. Berkali-kali umroh tapi ditambah itu saya berkali-kali. Berkali-kali. Insya Allah. Jadi doa yang terbaik. Gitu ya. Oke. Nah, dan tadi meningkatkan memperkuat ibadah gitu kan. Supaya apa? Nih tadi Quran menjadi obat untuk jiwa yang menjadi jiwa yang kuat. Ya.
Makanya kalau dalam olahraga dulu ada mendengar mensana in corpore sano. Corporational, semakin ke sana semakin ke sono. Al-aqlu salim, fi jismi salim. Itu benar. Siapa sih yang tidak ingin kuat kita gitu ya? Kan secara lahiriah kita sholat aja ada gerakannya, ada rukunya, ada sujudnya. Memang dalam rukun sholat berdiri bagi yang mampu, bagi yang kuat. Tapi kan umumnya kita pada kuat lah, karena kita makan, ada karbohidratnya, ada apa sekarang musim MBG ya. Jadi ini dicas badan kita biar kita kuat. Apalagi dengan kita membaca Al-Quran ya, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita takabur, ujub. Wah saya mah sudah makan dengan ini, dengan itu. Tanpa ada yang lain untuk sifatnya menambahkan energi kita, dihubungkan dengan batin kita, itu dengan membaca Al-Quran. Mungkin itu akan menjadi pelengkap, insya Allah. Ya, dan Rasulullah juga kan pernah mengajarkan ya, surat Al-Fatihah itu bisa obat untuk segala macam. Alhamdulillah. Jadi benar kan, Al-Quran memang obat. Gitu. Salah satunya surat awalnya adalah Al-Fatihah. Dan sebagai pembuka. Dan Rasulullah mengajarkan itu kan, bacakan Fatihah untuk semua penyakit itu. Betul. Kan ada hikayatnya kan, salah satu sahabat karena tidak tahu doa yang lain, dia baca Fatihah aja. Cukup mendoakan, gitu ya. Dan itu dibenarkan Rasulullah kan gitu. Nah artinya benar bahwa Al-Quran itu memang obat gitu. Dengan membacanya dapat pahala, juga bisa mengobati. Makanya ada kaidah Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah. Maka disinilah kita sering membaca Al-Quran. Di dalam sholat saja kita yang wajibnya itu 17. Hanya nggak yang membaca wajib sholat itu Fatihah. Wajib itu hanya Al-Fatihah. Yang lainnya kan surat-surat pendek. Artinya ini di sini banyak sekali faidah dan keistimewaan surat Al-Fatihah. Luar biasa, alhamdulillah. Nampaknya segmen kedua nih dibatasi juga. Ada yang mau lewat? Silakan yang lewat. Kita ketemu nanti di segmen terakhir.